Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Fasulun utawi iku fasal suwiji fi dhamani khairil mali dalam nerangake masalah dhaman nanggung kang saliyane bondo, menanggung yang bukan harta minal abdani sing pira-pira badan. Jadi ada orang yang punya kewajiban sesuatu atau berhak untuk ditimpakan sesuatu, kemudian orang itu enggak ada mungkin atau belum muncul. Kemudian ada satu yang menjadi jaminan, ini domanul abdan. Kalau domanul harta berarti dia yang menanggung harta. Kalau ini memang jaminan badannya sebagai jaminan. Wa yusama dan arane apa domanul khairil mal kafalatal wajhi, ngaran kafalah, nanggung kafalatal wajhi. Ayatun hale mali wa kafalatal badani lan kafalatal badan, nanggung badan. Kama qala kaya ngendika sapa musannif, seperti yang disampaikan lagi musannif. Wal kafalatu tawi nanggung bil badani kelawan badan iku jaizatun menanggung dengan diri kita untuk jaminan pada orang lain, ada hak-hak dan kita jaminkan diri kita, itu boleh. Idza kana rikane ana iku alal makfuli bihi ngatasé perkara kang den tanggung apa bihi al aya bi badanihi triskan badane al apa hakun hak li adamin krono anak Adam. Ketika itu haknya adalah hak anak Adam. Akisosin kayak kisos. Orang yang mau kisos tidak ada. Udah saya tanggung nanti pada saatnya orang itu datang kan seperti wahad di kotafin dan had kotaf. Kotaf itu penduduk zina ya. Hukuman bagi penduduk zina. Wa kharajalan kejobo pengecualian bihaqil adami kelawan hakul adam apa hakullah, haknya Allah. Kalau hak Allah tidak bisa. Apa hakullah ta'ala, haknya Allah ta'ala. Fala tasihu mengerasa wal kafalatu nanggung bibadani man kelawan badannya wong alaihi kang iku wajib ing atase man hakullah ta'ala hak Allah ta'ala. Tidak boleh menanggung seseorang yang ada haknya Allah di dalamnya, kahati sarakatin kaya kahati syarikatin kaya haknya kaya hadde nyolong, hukumannya orang mencuri. Wahati khamrin lan hadde wong kang ngombe arak, wahati zina lan hadde zina. Karena itu hubungannya dengan Allah. Itu tidak boleh. Waya beri ulan lebaran sapal kafilu wong kang nanggung bitaslimil makfuli kelawan masrah kene wong kang den tanggung bi badanihi kelawan badane makful. Kemudian orang yang nanggung itu akan terbebas setelah makful orang yang ditanggung itu menyerahkan diri dengan badannya. Fi makanit taslimi dalam panggonan maslahake. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Jadi benar-benar kelihatan jelas orang yang harus menerima hukuman itu memang menyerahkan tanpa hail, tanpa penghalang. Nanti jangan-jangan yang menyerahkan kalau ada hail, jangan-jangan itu bukan orangnya. Jadi benar-benar kelihatan tanpa ada penghalang. Yamna'u kang nyegah apa hail al makfula lahu ing wong kang den tanggung sekolahu al anhu saking taslim. Jadi setelah orang yang ditanggung itu menyerahkan diri, maka orang yang menanggung kafilnya ini sudah terbebas. Jadi jaminannya itu orang. Biasanya di sini untuk pengacara-pengacara ini. Pengacara untuk membebaskan seorang, kemudian pengacara itu menjaminkan dirinya. Wa amma ma'a wujudil ha'il anapun sertane wujudnya ha'il, wujudnya yang menghalangi, fala yabra'u mongko ora
Jadi lebaran sepal kafilu wong kang nanggung. Ketika menyerahkan diri itu masih ada hail, maka tidak bebas si kafil, orang yang menanggung. Ini menanggung apa? Biasanya dilakukan oleh pengacara, jaminannya dirinya pengacara itu menjadi jaminan ketika kemudian salah satu tersangka atau apa untuk dikeluarkan dan sebagainya. Ini bab kafalah. Fasrun utai iki ku fasal suwiji fi syirkati dalam nerangake syirkah. Nah, ini syirkah ini kerjasama ini. Orang melakukan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Syirkah. Wahya utawi syirkah lugatan ing dalam lugate ku al-ikhtilatu makna nyampur. Jadi syirkah secara lugat itu artinya campur. Wa syar'an utawi syirkah dalam syariat. Adapun syirkah secara syar'i ku subutul haqqi tetap hak ala jihati syuyu'i ing atase arah-arah sumrambah. Fi syai'in ing dalam suci-suci wahidin kang siji lisna ini kadua wong loro fa aktsara mengko halawe luwih akeh. Jadi secara syar'i yang dimaksud syirkah yaitu tetapnya hak ya atas sesuatu yang merata dalam satu barang ada dengan satu apa ya sesuatu ya bagi satu orang bagi dua orang ataupun lebih. Jadi sesuatu itu dimiliki tidak hanya satu orang, dua orang atau lebih, itu disebut dengan syirkah. Katakan rumah ini dibangun bersama tiga orang, kemudian menjadi atau ruko lah atau apa terserah, nanti dibangun oleh tiga orang kemudian disewakan dan sebagainya, ini syirkah. Wali syirkati lan iku kadhe syirkah khamsu syarat itu utawi 5 pira syarat. Untuk syirkah ada 5 syarat. Al awalu dari kang awal yang pertama iku antakuna yen to ana apa syirkah itu harus iku alana dene terase wilonjo enak ketin dari seduit. Jadi syirkah itu harus bentuknya dengan sesuatu yang dipakai transaksi. Kalau di sini berarti pakai rupiah bentuknya. Nah, ini itu sesuatu yang memang digunakan untuk transaksi mata uang. Enak ketin dari uang ya. Minad darohimi nyatanya saya belum dirham wadana niri dan belum dinar. Ini contoh mata uang. Kalau di sini pakai rupiah berarti. Jadi syirkah yang pertama adanya syirkah itu atas adanya uang patungan kan. Wa ing kana senajan to ana apa darahim lan danane iku maksyusya ini kang den campur karone. Wa astamarulan tetep apa rawa juhuma payune darahim lan danane. Dan walaupun keduanya kalau di sini uang ya berarti udah otomatis kan. Kalau uang dulu kan uang pakai uang logam menggunakan dirham, dinar itu ada yang campuran emas, ada yang perak, ada yang campuran perunggu dan sebagainya. Itu nilainya berbeda-beda. Tapi yang syarat berikutnya wastamara juhuma dan tetap apa lakunya, artinya uang itu benar-benar laku fil baladin dalam negara. Jadi benar-benar bisa dipakai di satu negara itu. Nah, orang yang beli itu menggunakan itu mau gitu. Jadi harus menggunakan mata uang negara itu. Kalau kita mau menggunakan uang di sini ya pakai rupiah. Wala tasyiqul rasa apa syirkah fitibrin dalam emas lantaan. Tidak boleh syirkah dengan menggunakan emas yang belum tercetak, emas batangan. Wahuliyin dan perhiasan pepaes. Wasabai kalan ya biro-biro lantaran emas yang baru dijur masih belum terbentuk apapun itu juga tidak boleh. Jadi standar harga kan yang menggunakan emas zaman dulu ya sampai sekarang itu emas itu menjadi standar mata uang juga walaupun itu dolar itu kan standarnya pakai emas. Wataku nulan ono apa syirkah itu halam aliku alal misli ingat ase barang misli yang sepadan kampung semisil kalahin toti kayu gandum. Lalu mutakawami udu kang den rego-rego kalau urudi kaya pira-pira bondo dagangan. Ya minati abi nyatane saking pira-pira
dodot wanahwi halan sepedane siap. Jadi harus syirkah itu atas sesuatu yang misli, yang sama. Contohnya gandum, bukan sesuatu yang mutakawam. Kalau mutakawam contohnya di sini adalah harta dagangan, baju dan sebagainya tidak termasuk. Karena apa? Kalau siap dan sebagainya itu antara satu dengan yang lain, kalau artinya gini, ini baju dimiliki, ini contoh, saya mau dagang, modalnya ini dagang gandum, oh ya gandum kita jadikan satu yuk, atau padi beras kita jadikan satu, yang satu jenis kita jadikan satu, kita jual bersama, itu bisa kan, sama-sama bisa dicampur jadi satu, kemudian kita jual, itu namanya syirkah juga. Yang satu punya 1 ton, yang satu punya 1 ton, jadi 2 ton dicampur jadi satu, kita jual bersama-sama, itu namanya syirkah. Tapi kalau kemudian mutakawam, yang contohnya di sini baju, kan nggak bisa, ini baju kamu, ini baju saya, atau baju saya lengannya, saya lengan kanan kiri, kamu yang bagian badannya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus yang misli. Pasti asalnya dari kami mindoi ayat tafaqah yang terpedukan, artinya cocok sama bil jinsi dalam jenisnya, warnai lan warnane, jenis dan warnanya harus sama, cocok sesuai. Kalau tasyiku mengkau rasa apa syirkatu syirkah fidhabi dalam emas daro himilan itu dirham, tidak boleh syirkah di dalam emas dan dirham dalam perak. Walau visi hahin lan orang dalam kang barangan utuh wa muksiratin lan barang kang pecah. Wala fi qintatin lan orang yang dalam gandum baydo kang putih wa hamra lan kang abang, karena beda jenis. Campur ya nanti rusak kan. Jadi kalau mau mencampur barang ya yang sama, yang benar-benar sama. Kalau tidak sama jenis warna jenis macamnya itu tidak boleh disirkahkan. Wasali sudah kambing teloro, wasali sudah kambing telu iku ai yakhluqa yen to nyampur sapa syarika ini almala ini ing bondoloro. Orang yang bersekutu kedua-duanya itu memang mencampur dua harta. Bihaisu la yatamayazani, gambare kalian itu orang bisa membedakan sapa syarikani. Tidak bisa membedakan, oh ini barang saya, ini jelas ini. Oh ini bukan, enggak. Jadi harus benar-benar campur jadi satu. Kalau itu adalah beras dengan beras, kalau satunya beras, satunya masih bentuk padi ya berarti nggak bisa, masih bisa dibedakan, jadi belum bisa syirkah. Warabi utai kang aming papat iku ayadana yang to idin sapa kulun saben-saben suwiji, sama kulu wahidin saben-saben wong suwiji min huma saking syarikaini ai asyarikaini tegese wong kang sekuton loro li swahibihi maring kancane kulun fit tasarruf dalam tasarruf. Yang keempat, setiap satu dari yang dua orang atau lebih yang berserikat itu untuk izin kepada temannya ketika dalam melakukan tasarruf, melakukan kegiatan transaksi. Fa'idha adina lan kalian izin sapa kullun lahu maring akhar fi dalam tasarruf, tasarrafa maka tasarruf sapa kullun bila dororin lawan tanpa bahaya. Nah, ketika sudah diberikan izin oleh yang lain untuk melakukan tasarruf, melakukan transaksi, maka boleh melakukan transaksi, tapi transaksi yang tidak membahayakan, artinya tidak merugikan dan sebagainya. Fala yabi'u mengkora kena adol sapa kulun saben-saben suwiji minhuma saking karone syarika ini nasiatan hale nasi hale sumoyo. Tidak boleh salah satu dari orang yang berserikat itu menjual sesuatu dengan cara ditempo, tidak boleh. Wala bi ghairi naqdil baladi, orang lawan duitnya negara, tidak boleh menjual dengan pembayaran yang bukan dengan nuqud negara itu, dibayar dengan dolar dan sebagainya, tidak boleh. Wala bi ghubnin, orang lawan rugi fahishin kang banget, tidak boleh pula melakukan transaksi yang potensinya rugi sekali. Nanti tujuannya syirkah itu untuk mendapat keuntungan, malah ini ruginya rugi parah, tidak boleh.
Wala yusafiru lan ora kena lelungan sapa kulun bil mali lawan nggo bondo al mustaraki kang den sekutuake illa biidnin aing lawan idin. Tidak boleh pula seseorang yang berserikat itu kemudian bepergian dengan membawa harta yang diserikatkan itu kecuali dengan izin. Fa in fa'ala mengalaman ta agawe sapa hadus syarika ini. Salah siji wong kang sekuton loro maing barang nuhiya kang den cegah wan huma lam yasihha warasah apa ba fi naswi bi syarikihi dalam bagiane kanca sekutane ahad. Fa fi naswi bihi lan iku ing dalam bagiane ahad kaulat tafriqi syufqati utawi kaul tafriqu syufqah. Tafriqu syufqah itu kaul lorone misahake akad. Jadi satu barang namanya tafriqu syufqah. Jadi kalau orang itu melanggar aturan dari syirkah, contohnya dengan tanpa melakukan sesuatu dengan tanpa izin dari apa-apa yang dicegah, maka tidak sah transaksi dalam bagiannya orang satunya ya. Tapi untuk bagiannya sendiri ini tafriqus syufqah. Kalau mengatakan itu untuk bagian sendiri sah ya sah. Kalau tidak berarti tidak semuanya. Semuanya tidak sah karena nyampur jadi satu. Kita tidak tahu mana yang milik kita, mana yang miliknya orang lain. Mana yang milik kita, mana miliknya teman kita itu kita tidak tahu. Maka semuanya dihukumi tidak sah. Tapi kalau tafriqus syufqah ada yang mengatakan boleh. Itu yang bagian kita. Yang sah itu. Wal khamisu tadi kang kaping 5, ada yang kelima, iku ayakuna yen ono. Apa ribhu bati wal khusranu lan rugi iku ala qadril malaini ngatasi kira-kirane bondo loro. Jadi adanya keuntungan dan kerugian itu ya kira-kira dua harta itu tadi. Sawaun tasawa paduka podo apa syarikani wong kang sekutan loro fil amali dalam penggawean ilmalil musyarakin dalam banda kang den sekutuake atafawuta atau beda-beda saka syarikani dalam amal. Baik itu ketika melakukan transaksi atau melakukan pekerjaan itu sama ya, ataupun berbeda. Fa in syarata mongko lamun nyalatake sapa syarikani atasawiya ing padha firibhin dalam pati ma tafawutil malaini sertane bedane bondo loro au aksi tawasawalike lam yasihha mengorasah apa syarat kalau mensyaratkan ya untuk sama dalam mengambil keuntungan padahal beda modalnya hartanya itu berbeda atau kebalikannya itu maka tidak sah harus sama karena apa harta yang disekutukan harta yang ditransaksikan itu kalau tidak sama ya mesti keuntungannya tidak sama. Harta yang dijadikan syirkah yang ditransaksikan sebagai syirkah kalau berbeda ya maka semuanya masa modalnya beda kemudian dapat keuntungannya sama ya harus beda pula. Wa syirkatu ta syirkah akad syirkah iku akdun akad jaisun kang menang minat torfa ini saking arah loro artinya dari dua sisi salah satu syarik dan syarik satunya itu punya hak yang sama. Wahina idinan indal mereka ini jais balikulli wahidin mongko ikuti saben-saben suwiji minum masing syarika ini ai syarika ini tegese wong kang sebutan loro fashuha utawi ngerusak syirkah mata sain dalam kapan-kapan karep sapa kullu ahad oleh karena akad ini dari dua sisi antara satu dengan yang lain itu punya hak yang sama maka bagi salah satu dari keduanya itu punya hak untuk merusak syirkah atau untuk selesai syirkah kapanpun dia mau. Sudah kita akhiri aja lah untuk kerjasama kita. Saya pengen jalan sendiri ya terserah. Itu sudah hak daripada salah satu orang yang melakukan syirkah itu karena jaiz min torfaini. Wayun azilani lan kecopot sapa syarikane ane tasarruf sing tasarruf bi faslihima lawan ngerusak lawan oleh ngerusak syarikani. Jadi ya otomatis ketika salah satu kemudian menyelesaikan bentuk syirkah untuk kerjasama ini, maka ketika sudah menyelesaikan syirkah ya tidak boleh untuk melakukan transaksi, melakukan tasarruf. Tasarrufnya jadi terhenti. Ketika sudah
merusak transaksi merusak syirkah itu tadi. Merusak itu artinya mengakhiri. Wamata mata. Lalu dalam semangsane mati coba hadu masalah si jenis syarika ini. Au jannah atau aidan, au aghma atau dan au ayanan apa alihi syarikan ahad syarikan. Kapan-kapan kau kemudian salah satunya mungkin meninggal atau salah satunya kemudian kena penyakit gila atau ikhma atau lat mau batal apa tilka syirkatu mengkono syirka, maka batalah bentuk kerjasama syirka. Jadi syirka itu intinya bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggunakan hartanya kemudian untuk dibelanjakan, untuk ditransaksikan demi untuk mendapatkan keuntungan. Itu namanya syirkah. Nanti bisa bentuknya, kalau modalnya uang sih enak, sama-sama 1 jutaan untuk dagang yuk, akan enak. Tapi kalau bentuknya barang harus misli, sama, harus yang sama. Yuk saya punya ini beras ini 1 ton, udah saya juga punya 1 ton ya, kita campur, kita kerjasama aja, kita jual bareng-bareng. Itu bentuk syirkah. Mungkin seperti itu. Jadi tadi doman khairil mal itu menanggung dengan badan kita, jaminan untuk diri kita untuk dijaminkan atas orang lain, yang orang lain itu mungkin terkena dakwaan sebuah hukum, kemudian mungkin belum datang atau apa, kemudian kita menjaminkan diri kita. Maka begitu kemudian orang yang ini menyerahkan diri, orang yang terdakwa ini benar-benar menyerahkan diri, maka kita sudah terbebas secara otomatis. Ya gitu. Selama ini belum menyerahkan diri, maka kita yang masih menanggung. Kita harus cari terus. Jadi ini kemana? Udah saya yang tanggung, ini pasti ketemu. Saya jamin ini. Wah, ini kita yang menjamin itu namanya sebagai apa? Akad kafalah, kita sebagai kafil. Dan yang kedua syirkah itu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih atas 1 harta yang dimiliki bersama-sama dan tidak bisa dibedakan mana yang milik saya, mana yang bukan. Kalau sudah dicampur jadi 1, sudah menjadi milik bersama, berdua atau lebih, dan tidak bisa dibedakan ini yang milik saya, ini yang bukan, ini itu namanya syirkah. Selagi masih bisa dibedakan ini milik saya, ini yang bukan, itu belum sah syirkahnya. Mungkin seperti itu untuk pembahasan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.